Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dalam renungan umat pada saat ini dengan tema membuka hati melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 6-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 6-10 yang demikian. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah relasi terjalin karena didasari oleh hati. Misalnya, seorang laki-laki dan perempuan menjalin relasi. Tentu keduanya memiliki rasa sayang, penerimaan, dan yang lainnya. Di mana letak semua perasaan itu? Tidak lain ada di hati. Pasangan itu saling menyayangi dan menerima karena mereka mau membuka hati. Salah satu artikel menulis pernyataan demikian. Hati yang terbuka juga adalah kunci yang sebenarnya bagi kemajuan spiritual untuk semakin dekat dengan Tuhan, sumber dari kedamaian dan kebahagiaan sejati. Hati adalah kunci. Hati bukan hanya dasar dari sebuah relasi antar personal, seseorang dengan orang lain atau dengan pasangannya, tetapi juga terkait dengan relasi manusia dengan Tuhan. Sebab damai dan bahagia yang sejati dapat dirasakan ketika seseorang memiliki hati yang terbuka untuk kehadiran Tuhan. Sebagai seorang yang dianggap berdosa, Sakeus berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Keberanian itu ia tunjukkan dengan tidak hanya sekedar bertindak secara aktif dengan memanjat pohon ara, tetapi jauh lebih dalam lagi, ia mau membuka hati. Ia mau membuka hati untuk semakin dekat dengan Kristus. Bahkan ia pun merasa sukacita menerima kehadirannya. Saat Sakeus mau membuka hatinya, ia pun digerakkan untuk melakukan kebaikan. Hal itu bisa dilihat dari niatnya untuk memberikan setengah dari kekayaannya bagi orang yang membutuhkan, dan ia juga berniat untuk mengembalikan 4 kali lipat sekiranya ada sesuatu yang diperas. Bukan persoalan main-main atau hanya ucapan bibir yang manis belaka. Sakeus bisa melakukan semuanya itu karena pertama-tama ia mau membuka hati untuk Kristus. Ketika hati Sakeus terbuka untuk Kristus, ia memperoleh energi positif untuk berbuat hal yang positif. Kristus hadir untuk membagikan kasih bagi siapapun, sehingga itu juga terjadi dan juga dirasakan, bahkan itu juga menggerakkan Sakeus berbuat kasih bagi mereka yang membutuhkan. Sakeus membuka hatinya untuk mengalami pemulihan. Saat itu ia menyatakan pertobatannya dan ia beroleh keselamatan. Dalam upayanya membuka hati, ada saja pihak yang mengkritik. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihat di ayat yang ke-7. Lukas menyaksikan bahwa orang banyak bersungut-sungut dan mengatakan
Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Pertanyaannya, apakah orang yang berdosa tidak diperkenankan untuk menerima kehadiran Kristus? Mari kita melihat lebih lanjut lagi. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 9-10, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang ini atau Sakeus yang dianggap sebagai orang berdosa, itu pun juga berhak menerima keselamatan seperti yang lainnya. Kehadiran Kristus adalah jalan keselamatan bagi siapapun yang mau membuka hati. Melalui kisah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat pekerjaan Allah yang dinyatakan ketika ada seorang yang mau membuka hatinya untuk menerima kehadiran Kristus. Keselamatan terjadi atas diri Sakeus. Sakeus mau membuka hati karena ia mendapat kesempatan yang baik. Ia menggunakan kesempatan emas itu untuk menyatakan pertobatannya dan memberikan miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Meskipun kita tahu saat itu ia juga berada dalam keadaan dipojokkan oleh cuitan miring dari orang-orang banyak saat itu. Tetapi kondisi itu tidak menyurutkan niat Sakeus untuk membuka hatinya bagi Kristus, untuk berusaha menghampiri Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap waktu yang terus berjalan, ada banyak kisah yang kita lalui, entah itu suka, duka, tangis, dan tawa. Kita diajak untuk membuka hati untuk memahami rencana Tuhan, dan membuka hati untuk berserah pada kehendak-Nya. Apapun yang kita alami saat ini, mari kita membuka hati agar kita semakin dekat dengan Tuhan, serta mengandalkan-Nya, sehingga kita dimampukan dan dikuatkan melalui berbagai siklus kehidupan yang sedang dan yang akan kita lalui. Selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita membuka hati untuk dipimpin oleh Tuhan. Hati yang terbuka membuka kesempatan bagi Tuhan untuk berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.